Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kita malam ini, malam 17 Ramadan, malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran kalamullah dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya, dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya, ke langit dunia pada malam 17 Ramadan, seperti dikatakan oleh para salihin dan para tabi'in. Dan dari Sama'id Dunya turun Ramadan, turun Al-Quran dibawa oleh malaikat Jibril sesuai dengan kejadian-kejadian yang dialami Nabi SAW, dimulai pada surat ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq pada waktu usia beliau 40 tahun sampai ayat terakhir. Khilaf ulama, ada yang mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islam madina, sampai pada usia Nabi 63 tahun. 23 tahun Al-Quran turun sesuai dengan kejadian-kejadian yang ada. Inilah Al-Quranul Karim, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Mukjizat Nabi Muhammad yang paling agung adalah Al-Quran. Mukjizat Nabi Muhammad yang abadi adalah Al-Quran. Mukjizat Nabi sangat banyak sekali. Mukjizat Nabi sangat luar biasa. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditantang oleh orang kafir Quraisy, wahai Muhammad, Allahumma sallim alaihi sallallahu alaihi Muhammad, wahai Muhammad, kalau memang engkau utusan Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta alam semesta, maka bulan ini diciptakan oleh Tuhanmu, dan kami ingin kamu sebagai utusan Tuhan, kami ingin melihat kalau kamu benar, belah bulan ini menjadi dua. Bulan disuruh belah menjadi dua. Kalau kamu benar utusan Tuhan pencipta alam semesta, pasti bulan ini akan nurut kepadamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ini mukjizat, bukan atraksi, bukan tontonan, tapi ini hujjah, ini bukti kebenaran Nabi. Nabi bertanya kepada mereka terlebih dahulu, kalau bulan bisa terbelah jadi dua setelah saya suruh dengan izin Allah, apakah kamu mau beriman? Mereka mengatakan, kalau bulan taat kepadamu, bagaimana kami tidak ikut kamu? Maka Nabi SAW meminta kepada Allah dan berkata kepada bulan, belahlah kamu menjadi dua. Langsung terbelah bulan menjadi dua, taat kepada Nabi kita Muhammad, tunduk patuh kepada Rasul kita Muhammad. Bulan taat dan tunduk kepada Nabi, terbelah bulan menjadi dua. Diabadikan ini oleh Allah dalam Al-Quran. Iktarabatis sa'atu wan syaggal qamar. Telah dekat hari kiamat. Telah dekat hari kiamat. Dengan diutusnya Nabi berarti kiamat sudah dekat. Wan syaggal qamar, dan bulan pun sudah terbelah menjadi dua, taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dibuktikan oleh beberapa astronot yang naik ke bulan, ternyata di bulan itu ada garis tengah, seakan-akan bulan ini pernah terbelah menjadi dua. Garisnya masih ada sampai sekarang. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Matahari pun taat kepada Nabi Muhammad. Pernah suatu saat Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa alaihi salam, Imam Bukhari dalam hadisnya jika meriwayatkan dari Imam Ali, beliau mengatakan alaihi salam. Demikian juga Fatimah Zahra alaihi salam. Ahlul bait, ulama ahli sunnah, ada yang mengatakan diperbolehkan untuk mengucapkan alaihi salam. Imam Ali alaihi salam, beliau pernah ketika bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Nabi tertidur di pangkuan Imam Ali. Nabi tertidur di pangkuan Imam Ali. Lihat tawaduknya Nabi, akhlaknya Nabi. Beliau tidak segan tidur di pangkuan sahabatnya. Lain sebagian orang menjaga penghormatan dirinya, jaga apa namanya, image, jaga image, nggak mau gini supaya terhormat terus. Ngomongnya 1-2 kata supaya terhormat, langkahnya diatur, duduknya nggak mau gini, nggak mau naik ini, takut penghormatannya jatuh, nggak mau ke sana, takut penghormatan yang dipupuk dia sendiri untuk dihormati orang, nggak lama dia akan jatuh. Penghormatan yang dia sendiri yang mengkondisikan untuk terhormat, dia akan jatuh. Tapi penghormatan yang akan abadi dan selalu terhormat, semakin hari semakin terhormat, di dunia terhormat, di kubur terhormat, di akhirat terhormat. Penghormatan yang bersumber dari sifat tawadhu kepada Allah. Man tawadha'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu, dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati, merasa orang yang paling hina, merasa orang yang paling bodoh, merasa orang yang paling sedikit. Inilah orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di zaman yang semacam ini kita diberi nikmat oleh Allah, diberi oleh Allah contoh gimana itu tawadhu yang ada pada guru kita Kiai Haji Zuhri Zaini mata'anallah betul hayatih. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau dalam kesehatan yang sempurna, fi taatillah, dijaga oleh Allah dari segala bala musibah. Amin ya rabbal alamin. Inilah tawadhu. Inilah salah satu contoh dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah al ulama warasatul anbiya. Inilah contohnya. Akhlak, menghormati orang yang jauh lebih rendah dari beliau, jauh lebih sedikit ilmunya dari beliau, jauh lebih muda dari beliau, penghormatan yang luar biasa. Inilah ilmu yang harus kita ambil. Kalau ilmu di kitab kita bisa baca, tapi ilmu yang dipraktekkan itu sulit zaman sekarang. Kita tidak kehilangan ilmu banyak, alumni pondok pesantren banyak, kiai-kiai yang alim banyak, tapi kita kekurangan qudwah, kita kehilangan uswah. Seperti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hadapan beliau ada Nabi Muhammad, di hadapan beliau ada Nabi Muhammad yang menerapkan akhlak Al-Quran. Semua perintah Allah dalam Al-Quran ada di sosok tubuh mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Siti Aisyah ditanya oleh sahabat Nabi, bagaimana akhlak Nabi Muhammad, maka Aisyah menjawab dengan satu jawaban yang indah, kana khuluquhul Quran, kana khuluquhul Quran. Kalau ingin tahu akhlak Nabi adalah semua perintah Al-Quran. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Quran yang berjalan, Nabi Quran yang berbicara, Nabi Quran yang duduk. Nabi adalah Al-Quran, perintah Allah semuanya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita kehilangan, ini yang kita kekurangan, ini yang kita cari sekarang. Mana qudwah hasanah, mana figur yang bisa kita ikuti, mana wajah orang yang mengingatkan kita kepada Allah, mana wajah orang yang membuat kita semakin cinta Nabi Muhammad, mana wajah orang yang ketika kita lihat wajahnya, ketika kita dengar suaranya, ketika kita duduk di hadapannya,
kita semakin cinta kepada akhirat, kita semakin benci kepada dunia, semakin benci kepada maksiat, semakin benci dengan orang fasik, semakin benci kepada kekufuran, semakin cinta dengan Allah, semakin cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin cinta dengan aulia salihin, semakin giat ibadah, semakin giat taat. Wajah yang semacam ini yang kita kekurangan, yang kita kehilangan. Mudah-mudahan Allah perbanyak orang-orang yang menginginkan kita wajahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi ditanya tentang awliya Allah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Aulia tidak pernah merasa sedih, tidak pernah merasa susah. Artinya mereka selalu gembira, mereka selalu senang, imbisatam, kesenangan yang luar biasa. Keadaan paceklik, gembira senang. Keadaan banyak uang, gembira senang. Keadaan sakit, gembira senang. Sehat, gembira senang. Perang negaranya, gembira senang. Aman, gembira senang. Kacau, ada musibah, gembira senang. Dapat nikmat, gembira senang. Kenapa selalu senang orang ini? Karena dia selalu bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang bersama Allah akan selalu senang dunia akhirat. Walaupun dunia kacau, walaupun dunia berantakan, tapi ketika kita sama Allah, maka semuanya itu tidak terpengaruh, semuanya itu tidak dikhawatirkan. Guru mulia kita Habib Umar yang mengkhawatirkan untuk kita, yang khawatir untuk kita bukan keadaan dunia, bukan keadaan negara. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang perang harus terjadi perang, yang musibah harus ada musibah. Tapi yang dikhawatirkan oleh beliau ketika kita bermaksiat kepada Allah. Maksiat kepada Allah itu yang membuat beliau dan orang-orang salihin takut kepada kita. Kenapa? Apapun keadaan dunia ini, ketika kita nyambung sama Allah, gak pengaruh. Perang suruh perang, kacau suruh kacau, ekonomi rusak suruh rusak, gak masalah. Selama kita bersambung sama Allah, selalu kebahagiaan bersama kita, selalu kesejahteraan bersama kita. Dan takdir Allah harus jalan di bumi Allah. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menentang takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir harus terjalan di bumi. Yang penting bagaimana kita selamat dari hal-hal yang dibenci oleh Allah, yang ditakutkan oleh mereka para salihin atas kita ketika kita maksiat kepada Allah. Ketika kita maksiat, maka terputuslah hubungan kita dengan Allah. Disitulah walaupun Indonesia aman, walaupun Indonesia makmur, walaupun Indonesia maju, ketika kita putus sama Allah, musibah yang besar, malapetaka yang besar, bahaya yang besar. Na'udzubillah. Ketika Nabi ditanya tentang aulia Allah, manhum ya Rasulullah, siapa mereka aulia? Apa yang pakai surban? Apa yang pakai jubah? Apa yang pakai imamah, atau pandai pidato, atau ketua suatu organisasi? Siapa mereka itu? Apa yang pandai mengkritik orang? Siapa mereka aulia itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi sebagai patokan kita, siapa orang yang harus kita hormati, siapa orang yang harus kita ikuti, siapa orang yang kita perlu mencintai dia, kita perlu mentauladani dia, karena dia awali min auliyaillah. Siapa mereka? Dijawab oleh Nabi. Dengarkan. Idza ru'u dzikirallah. Mereka yang dimaksud oleh Allah para aulia, ketika kita lihat wajahnya langsung mengingatkan kita kepada Allah. Kita lihat wajahnya langsung tumbuh di hati ini semangat untuk ta'ah. Tumbuh di hati ini benci kepada maksiat. Tumbuh di hati ini cinta akhirat. Muncul di hati ini benci kepada dunia. Inilah para aulia as-salihin. Walaupun mereka tidak pandai berpidato,
Walaupun mereka pakaiannya sederhana, walaupun mereka tidak begitu alim, walaupun mereka tidak punya pengikut, tidak jadi apa-apa dalam organisasi, tapi jika wajahnya mengingatkan kita kepada Allah, dialah auliaillah. Karena wajah adalah simbol dari hati. Yang ada di hati akan nampak di wajah. Jika Allah di hati kita, maka Allah, semua yang lihat wajah kita akan ingat kepada Allah. Jika Nabi Muhammad memenuhi hati kita, semua yang melihat wajah kita akan ingat dengan Nabi Muhammad. Jika akhirat yang ada di hati kita, semua yang lihat wajah kita akan cinta akhirat. Sebaliknya, naudzubillah, jika dunia memenuhi hati seseorang, siapapun yang melihat dia pakai surban, pakai jubah, pakai pakaian ulama, tapi kalau hatinya penuh dengan dunia, siapapun yang lihat wajahnya pasti ingat dunia. Kalau hatinya senang maksiat, siapapun yang lihat wajahnya pasti akan muncul keinginan untuk maksiat. Naudzubillah min ghadabillah. Inilah orang yang semacam ini yang mahal di dunia. Orang yang semacam ini yang harus kita cari, dan perlu bertambah orang-orang yang semacam ini. Mudah-mudahan guru mulia kita ini Kiai Haji Zuhri Zaini dipanjangkan umur oleh Allah. Antum yang ada di pondok barokah ini, kalau antum tidak mengambil akhlak beliau, antum salah besar, antum rugi besar, antum jadi orang gagal. Orang lain di luar sana ingin meniru akhlak seperti ini, ilmu yang cukup banyak, ibadah yang cukup banyak, keturunan yang bagus, tapi akhlak melebihi segalanya. Akhlak tawadhu, rendah hati, merasa tidak punya apa-apa, inilah sesuatu sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat sifat semacam ini, sahabat Nabi diangkat oleh Allah, dan berkat inilah para aulia salihin diangkat oleh Allah. Sayyidina Umar bin Khattab, siapa yang tidak mengenal Sayyidina Umar? Umar bin Khattab, idza salaka syaitan Umar fajjan, salaka syaitanu fajjan akhar. Jika Umar berjalan di satu jalan, setan jalan di tempat lain. Takut setan ketemu Umar. Inna syaitan la yafiru min dili Umar. Setan lari ketika lihat bayang-bayangnya Umar. Lihat bayang-bayangnya tok. Waduh, kumisnya Umar bin Khattab, lari setan. Bayang-bayangnya, bukan orangnya. Bayang-bayangnya apa? Ada bentuknya itu. Semua bayang-bayang orang sama, hitam. Ada bayang-bayang orang yang putih. Oh, ini orangnya putih, bayang-bayangnya putih. Ada? Nggak ada. Sama. Nggak terlihat matanya, nggak dilihat apa-apanya. Tapi bayang-bayang yang bersumber dari orang saleh seperti Umar bin Khattab membuat setan lari. Dari sini Habib Umar mengambil istinbat bahwa foto aulia salihin, ada beberapa fotonya aulia itu yang bisa melarikan setan. Setan lari lihat itu. Jika ada foto orang seperti ini, maka setan nggak berani masuk ke rumah kita. Kenapa? Ini lebih dari bayang-bayang. Bayang-bayang nggak ada bentuknya, nggak ada warna kulitnya, tapi foto terlihat jelas warna kulitnya, terlihat jelas matanya, terlihat jelas hidungnya, mulutnya. Kalau bayang-bayangnya orang seperti Umar, bukan hanya Umar aja, Umar dan orang-orang yang seperti Umar membuat setan lari. Demikian juga foto para aulia salihin yang punya iman yang hebat bisa membuat setan lari. Sehingga kalau ada foto mereka di rumah kita, maka rumah kita aman, tidak dimasuki setan. Tapi sayangnya sebagian orang seakan-akan mengundang setan untuk masuk ke rumahnya. Dijadikan fotonya penyanyi di situ, dibuat fotonya pemain sepak bola di situ, dibuat ditempel fotonya politikus yang jauh dari Allah dan Rasul di situ. Ini foto-foto yang mengundang syaitan. Jangan biarkan setan kita undang masuk ke rumah kita.
lebih baik ngundang malaikat ke rumah kita. Setan bawa musibah, setan bawa bencana, setan bawa malapetaka, undang malaikat. Malaikat bawa rahmah, malaikat bawa ketenangan, malaikat bawa pengampunan. Pajang kalau harus ada foto aulia as-salihin, foto para habaib, para aulia, para ulama as-salihin, sehingga dengan demikian rumah kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu. Sayyidina Umar bin Khattab dijanjikan oleh Allah, oleh Nabi surga. Berapa kali Nabi menyatakan Umar min ahlil jannah, Abu Bakar min ahlil jannah, Umar min ahlil jannah, Utsman min ahlil jannah, Ali min ahlil jannah. Beberapa sahabat dinyatakan Nabi min ahlil jannah, min ahlil jannah, penghuni surga, penghuni surga, penghuni surga. Bahkan ada riwayat satu saat ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada kegiatan hari itu, kerjaan sudah semua, dia nazar. Saya nazar hari ini saya habiskan waktu saya untuk bersama Nabi Muhammad. Di mana Nabi? Saya bersama beliau. Satu hari penuh bersama Nabi. Dicari Nabi di rumahnya nggak ada. Dicari Nabi di masjid nggak ada. Tanya di mana? Oh, Nabi ada tempat istirahat seperti kolam kecil yang dikatakan hammam. Hammam itu bukan kamar mandi ini ya. Hammam yang ada di kitab-kitab fikih itu, hammam, sholat di hammam makruh, itu bukan hammam jeding ini. Kolam kecil biasanya itu seperti belerang, panas, untuk menghilangkan gatal-gatal, untuk menghilangkan capek-capek. Bukan kolam renang besar, kolam kecil. Baik. Ternyata Nabi di situ. Maka ketika Nabi dilihat di situ, beliau menjaga pintu kolam tersebut. Saya akan menjadi penjaga satpamnya Nabi Muhammad di sini. Udah dia nadar sehari penuh mau bersama Nabi. Gak taunya ada yang tok-tok. Man bil bab? Siapa? Abu Bakar. Ala rislik. Tunggu. Saya mau ngomong sama Rasulullah. Boleh enggak kamu masuk? Ya Rasulullah, ada apa? Abu Bakar minta izin untuk masuk. Khallu sabilah, biarkan dia masuk. Wa abshiruhu bil jannah, dan kabari dia calon penghuni surga. Waduh, enaknya Abu Bakar. Udah boleh masuk, masih dapat kabar gembira dari lisan Nabi Muhammad. Lisan Nabi Muhammad yang kunci surga ada pada beliau. Lisan Nabi Muhammad. Kadang-kadang kita gak pernah, nggak ada orang yang ngomong, gak pernah Habib, gak pernah Kiai ngomong, kamu insya Allah min ahli jannah. Kok yakin mau masuk surga itu? Mimpi masuk surga gak pernah. Yakin masuk surga. Dibuka. Rasulullah membolehkan kamu masuk dan kamu dapat kabar gembira bahwa kamu min ahli jannah. Alhamdulillah. Duduk, dilihat Nabi di situ, kakinya di dalam air, kum-kum gitu, satu betisnya. Sayyidina Abu Bakar duduk di samping Nabi Muhammad dan kakinya dimasukkan ke air juga. Karena kesenangannya sahabat duduk bersama Nabi, itu kesenangan sahabat. Sahabat Sayyidina Abu Bakar mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum thalath, yang aku senangi di dunia ini hanya 3, selain itu enggak tertarik aku. Apa Abu Bakar? Pertama, an-nadharu ila wajhika ya Rasulullah, melihat wajahmu ya Nabi. Ini yang paling aku cintai di dunia ini, melihat wajahmu ya Rasulullah. Kedua, as-salatu wassalamu alaik, yang paling aku cintai di dunia, selalu bersalawat kepadamu. Ini yang aku harapkan, sehingga ada waktuku selalu bersalawat kepadamu ya Rasul. Yang ketiga, wa infaqu mali ilaik, kesenanganku ketika aku berikan hartaku semuanya kepadamu. Itu yang paling aku membuat aku gembira. Masya Allah. Ha? Gimana kotak tadi jalan? Berapa yang kita masukkan? Ha? Saya tadi cari yang kecil nggak ada, hanya terpaksa agak besar saya masukkan.
Mudah-mudahan diberi ikhlas oleh Allah. Duduk Sayyidina Abu Bakar di samping Nabi, kakinya dimasukkan ke air. Si sahabat ini, lupa Al-Faqir namanya, dia mengharapkan saudaranya ngetuk pintu juga supaya dapat kabar surga dari Nabi Muhammad. Kalau Allah menginginkan kepada saudaraku kebaikan, maka Allah akan menggerakkan dia untuk masuk ke tempat ini. Gak lama ada yang ngetok pintu, tok tok. Wah, ini mudah-mudahan saudaraku ini. Man bil bab, siapa di pintu? Umar. Wah, Umar. Ala rislik, tunggu. Ya Rasulullah, Umar minta izin masuk. Khalli sabilah, biarkan dia masuk. Wa abshirhu bil jannah, beri kabar gembira dia calon surga. Waduh, Umar lagi dapat. Dibuka, Rasulullah menyuruh kamu masuk dan memberi kabar kamu min ahlil jannah. Alhamdulillah. Duduk dilihat Sayyidina Abu Bakar di sebelah kanan Nabi, maka dia ke sebelah kiri Nabi. Kakinya dimasukkan ke bak, ke kolam itu. Ngomong-ngomong ada orang tiga. Kalau Allah menginginkan saudaraku kebaikan, pasti Allah akan menggerakkan dia ke sini. Gak lama ada yang ngedok pintu lagi. Man bil bab, siapa yang ngedok pintu? Utsman. Waduh, Utsman. Ala rislik, tunggu. Ya Rasulullah, Utsman minta izin masuk. Hallu sabilah wa abshirhu bil jannah bima asabahu minal musibah. Atau kama qala, beri kabar dia surga karena dia dapat musibah. Atas kesabarannya tertimpa musibah. Dibuka, Rasulullah menyuruh kamu masuk dan Nabi memberi kabar kamu surga atas musibah yang menimpa kamu. Dilihat Sayyidina Abu Bakar di sebelah kanan Nabi, Sayyidina Umar di sebelah kiri Nabi, tempatnya sudah penuh yang ini. Maka Sayyidina Utsman duduk di hadapan Nabi Muhammad di sebelah sananya. Kakinya dimasukkan ke bak sehingga beliau berhadapan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi agak jauh dari Nabi. Abu Bakar sebelah kanan, Umar sebelah kiri. Utsman enggak ada tempat lagi, maka terpaksa duduk di sebelah kanan, di depannya. Ini ditakwilkan oleh sahabat kuburan mereka. Kuburan mereka. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar kuburannya satu tempat berjejer dengan Nabi Muhammad. Sayyidina Utsman kuburannya dibagi agak jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Umar, seringkali beliau mendapat kabar gembira surga, tapi beliau ingin menjadi seperti Juhainah. Ya laitani Juhainah. Alangkah baiknya saya kalau jadi seperti Juhainah. Tahu Juhainah? Juhainah ini orang yang dinyatakan oleh Nabi paling akhir masuk surga. Artinya Juhainah ini dibakar di neraka dulu. Nggak tahu berapa lama itu di neraka. Semua keluar mendapat syafaat Nabi, mendapat syafaat aulia, mendapat syafaat orang soleh, mendapat syafaat syuhada. Karena mereka orang-orang yang diizini memberi syafaat oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Anbiya, syuhada dan ulama. Maka yang banyak punya teman para ulama, para sholihin, artinya yang banyak cinta kepada mereka, yang banyak ada hubungan dengan mereka, karena mereka nanti raja-raja di hari kiamat. Raja-raja di hari kiamat. Para sholihin mengatakan perbanyak untuk menjadikan mereka para sholihin teman, terutama fuqara masakin yang saleh, karena mereka nanti raja di hari kiamat. Mereka diberi wewenang untuk memberi syafaat. Tapi sayangnya di zaman ini orang-orang lebih condong, lebih senang punya teman bupati, punya teman gubernur, punya teman DPR, punya teman orang-orang kaya, punya teman pejabat, punya teman bos, orang soleh, dipandang sebelah mata. Kalaupun datang ke tempat dia dibilang tidak ada. Lebih condong, lebih ingin berteman dengan orang-orang yang semacam itu. Padahal yang akan menjadi penolong nanti di hari kiamat bukan mereka. Yang menyelamatkan kita di hari kiamat bukan orang-orang yang jelek, tapi mereka para ulama, para salihin,
para nabi dan para rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Juhaina manusia terakhir yang keluar dari neraka. Terakhir. Sampai nabi yang menyatakan ini, wa andal Juhaina khabarul yaqin. Ketika khabar yang yakin itu yang pasti kabar yang dibawa oleh Juhaina. Ketika Juhaina keluar dari neraka, maka selesailah. Artinya apa? Nanti penghuni surga itu mencari, fulan bin fulan mana? Dicari nggak ada. Ya Allah, di neraka. Tetangga saya ini, ya Allah kok nggak ada, di neraka. Ponaan saya di neraka. Ini saya di neraka. Ya Allah, hanya muncul, alhamdulillah kamu sudah datang. Iya, alhamdulillah saya dapat syafaat Rasul. Saya dapat jatuhnya, kamu muncul, alhamdulillah dosa saya diampuni dan saya dapat syafaat ulama karena saya sering ngasih ulama. Mereka ingat saya sering datang ke ulama, saya sering ziarah ke ulama. Ada yang ini muncul, ada yang ditunggu, ini kok belum datang, ini belum datang, sampai Juhaina datang. Loh, Juhaina datang, udah selesailah. Ketika Juhaina datang, maka tidak ada lagi yang keluar dari neraka. Juhaina keluar, neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kurungan dipaku, tok, sudah enggak ada yang keluar lagi di neraka. Yang saat itu di neraka, maka akan di neraka khalidina fiha, selama-lamanya di neraka. Naudzubillah. Laitani Juhaina, kata Sayyidina Umar, alangkah baiknya kalau saya yang jadi Juhaina, saya enggak jadi Umar, jadi Juhaina. Loh, kaget yang dengar. Ya Amirul Mukminin, kamu sahabat Rasulullah, kamu berjuang bersama Rasul. Berapa banyak hadis-hadis Nabi yang menyatakan kamu min ahlil jannah. Masa enggak percaya? Kok malah ingin jadi Juhaina, orang yang dibakar di neraka beberapa tahun, menjadi orang terakhir keluar dan masuk surga terakhir? Kalau memang saya dengar itu dan saya percaya Nabi yang ngomong, tapi saya takut itu tidak mutlak, artinya itu mughayyad. Kabar gembira Umar masuk surga, saya takut enggak masuk surga selesai, tapi jika dia ini, jika dia begitu, jika dia seperti ini, saya takut ada tagyidnya, ada syaratnya kabar itu, dan saya takut tidak memenuhi syarat itu sehingga saya gagal masuk surga. Terus kok ingin jadi Juhaina? Iya, kalau Juhaina jelas Nabi mengatakan dia akan masuk surga walaupun yang terakhir. Jadi Sayyidina Umar takut di neraka selama-lamanya. Allahu Akbar. Orang yang dapat kabar gembira dengan surga, kejayaan Islam ada pada Umar bin Khattab. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, Allahumma a'izzil Islam bi Umar. Ada riwayat mengatakan, Allahumma a'izzil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu di antara Umar. Orang Arab itu biasa menggabungkan dua nama yang berbeda menjadi satu. Hasan Husain menjadi Hasanain. Hasan Husain, padahal Hasanain itu bil Hasanain bijaddil Hasanain atau bijaddil Hasanain itu mestinya Hasan dan Hasan. Jadi satu isim tasniyah Hasanani. Kalau majrur Hasanaini, kan gitu. Hasan dan kalau Hasan sama Husain dijadikan satu menjadi Hasanaini, itu mulhaq bi isim tasniyah. Mulhaq bukan isim tasniyah, tapi hukumnya dalam i'rab kalau rafa dengan alif, kalau majrur dengan ya dan nasab itu mulhaq. Allahumma a'izzil Islam bi Umarain. Ya Allah, bi ahadi Umarain, muliakan Islam dengan salah satu Umar ini. Yang pertama Umar bin Khattab, memang namanya Umar. Yang kedua Amrin bin Hisham.
yaitu Abu Jahal. Abu Jahal namanya Amrin bin Hisham. Ketika orang dua ini sifatnya hampir mirip, sifat ketegasannya, sifat keberaniannya, sifat kepemimpinannya, hampir mirip dua orang ini. Cuma bedanya Sayyidina Umar nggak pernah ganggu Nabi Muhammad. Beliau waktu itu sebelum Islam nggak tertarik sama Nabi, nggak percaya, tapi nggak mengganggu, dibiarkan Rasulullah. Dia urusannya sendiri. Tapi Abu Jahal, siang malam merencanakan gimana mengganggu Nabi Muhammad dan mengganggu sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Ketika Nabi bertemu dua orang ini, Nabi mengangkat tangan. Allahumma a'izzil Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu di antara Umar. Hidayah turun, yang dipilih oleh Allah siapa? Umar bin Khattab. Kenapa? Salah satu alasannya, beliau tidak pernah mengganggu Nabi Muhammad. Kafir, nyembah berhala, bahkan berhalanya dibuat dari kurma oleh Sayyidina Umar. Beliau bikin berhala dari kurma, selesai kepala, tangan, kaki, perut, jadi patung kurma disembah. Subhanallah, lil akal. Akhirnya Sayyidina Umar sering senyum. Ya apa kita? Kenapa Umar? Dulu kita ini ya apa? Saya ini bikin Tuhan saya dari kurma. Kalau saya lapar, saya ambil tangannya Tuhan saya ini, saya makan. Kok ada? Ditanya oleh para tabiin, terus akal kamu di mana waktu itu? Masa kamu ini buat Tuhan? Kok Tuhan dibuat? Mestinya yang pantas nyembah itu kurma itu nyembah kamu, karena kamu yang buat, kamu Tuhannya dia. Kok kamu yang buat, kamu yang nyembah dia? Akal kamu kemana? Dimakan lagi Tuhannya kalau lapar. Apa jawab Sayyidina Umar? Ini menjadi untuk kita sadar ya. Banyak orang seperti Sayyidina Umar dulu sekarang ini. Apa jawabannya? Ma yanfa'ul aql, ma yufidul aql idza adallahu bari. Apa yang bisa akal ini, kecerdasan orang, kepandian orang, mana bisa berguna dengan baik, mana bisa jadi benar jika disesatkan akal itu oleh Allah. Ini sekarang ini kita lihat orang pandai, orang pintar banyak di Indonesia ini, tapi kadang-kadang bingung kita, kok bisa orang pintar ngomong kayak gini, kok bisa kiai besar ngomong kayak gini, bingung kita. Kalau saya ingat kalimat Sayyidina Umar, apa manfaat akal, ilmu seseorang jika disesatkan oleh Allah? Allahu a'lam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Dipilihlah Sayyidina Umar untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau ketika lihat orang Quraisy terpecah, ada yang pro Rasulullah, ada yang pro Abu Jahal dan kawan-kawannya. Ini enggak benar ini, gara-gara Muhammad ini semuanya kacau. Marah Sayyidina Umar. Jangan marah sama Muhammad, kata orang-orang. Kenapa? Saudara kamu Fatimah binti Khattab punya saudara perempuan namanya Fatimah binti Khattab, dan suaminya sudah masuk Islam. Hah? Benar. Langsung pergi ke rumah saudaranya perempuan. Ketuk, "Man, Umar." Dibuka. "Saya dengar kamu masuk Islam." "Boleh, benar." "Wahai saudaraku, tidakkah kau pikir dulu apa benar Muhammad ini menentang Tuhan-Tuhan nenek moyang kita? Dia membawa barang yang baru. Kenapa kamu langsung ikut?" "Umar, annahu ja'a bil Qur'an." Dia datang membawa Al-Qur'an yang sekarang kita peringati ini. Al-Qur'an yang membuat Sayyidina Umar mendapat hidayah. Dia datang membawa Al-Qur'an dari Allah. Dengarkan aku Al-Qur'an itu. Mana Al-Quran itu? Khudi, ambil Quran itu.
Qala la. Oh, lihat adiknya ini takut sama Umar. Tapi ketika iman masuk dalam hatinya, Umar tidak membuat dia takut. La. Loh, kok la? Kenapa? Anta najis. Kamu najis. Berani. Mandi dulu. Boleh, iya. Mandi Umar. Tuh, nurut Umar. Hidayah sudah mulai masuk. Mandi Umar. Mana Quran? Dibacakan. Waktu itu yang dibacakan surat Toha. Dibaca beberapa ayat surat Toha. Sayyidina Umar, ini bukan syair. Ini bukan bait-bait syair ini. Ini bukan omongannya manusia ini. Indah, kalimatnya sederhana, tapi indah, penuh dengan sastra, penuh dengan makna. Ini benar, ini dari Tuhan semesta alam. Aina Muhammad? Di mana Muhammad? Mau apa kamu cari Muhammad? Saya mau masuk Islam. Senang adiknya. Muhammad di Darul Arqam, tempat Nabi berkumpul dengan para sahabat. Berkata Quran, datang, wajah udah berubah. Diketok pintu Darul Arqam. Man bil bab? Umar. Wah, ngetek sahabat. Yang masuk Islam, yang lemah, aduh Umar, pahalang, rosak ini acara ini. Umar tahu ketegasannya, tahu kekejamannya Umar kalau marah. Anaknya perempuan dikubur hidup-hidup. Luar biasa, sadis. Sebelum mengenal Nabi Muhammad, sebelum dapat hidayah dari Allah, gak ada yang berani berhadapan dengan Umar. Umar gemeter. Kemudian Sayyidina Hamzah melihat sahabat ini ketakutan. Jangan takut. Rasulullah menyuruh Hamzah, buka pintunya Hamzah. Jangan takut. Kalau dia niat baik, ahlan wa sahlan. Tapi kalau dia niat jelek, saya akan bunuh dengan pedangnya sendiri. Oh, lihat keberaniannya. Orang Arab dulu ya. Enggak membunuh, saya akan bunuh dengan pedang saya ini. Enggak, saya akan bunuh dengan pedangnya dia. Artinya akan dibanting Umar, dia ambil pedangnya, dibunuh dengan pedangnya sendiri. Dibuka, grek, langsung dipegang bajunya Umar. Mau apa kamu? Ini berani betul. Kalau kamu niat baik, ahlan wa sahlan. Kalau kamu niat jelek, kamu saya bunuh dengan pedangmu sendiri. Diucapkan di depannya. Kalau kita kan enggak ada orangnya. Mun bodoh, mun bodoh. Saya enggak, awas ya, ketemu saya, awas ketemu. Pengecut ini. Jangan khawatir Yai, sampai duduk aja, biar saya yang hadapi preman itu. Waduh, santrinya, premannya datang. Mau apa Mas? Mana kiainya? Ada, tapi kasihan yang dia apa-apakan. Sayyidina Hamzah dia ada di cengkewing Sayyidina Umar. Kalau kamu niat baik, selamat datang, ahlan wa sahlan. Tapi kalau kamu niat jelek, saya bunuh kamu dengan pedangmu. Enggak Hamzah, mana Muhammad? Mau apa? Saya mau masuk Islam. Oh, takbir semua yang ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang ke Rasulullah, bersalaman dengan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dapat hidayah berkat Al-Quran. Al-Quran merubah Sayyidina Umar bin Khattab dari kufur kepada Islam, dari kufur kepada iman, dari benci sama Nabi Muhammad menjadi orang yang cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga terbentuk akhlak Sayyidina Umar berkat Al-Quran, berkat iman, dan menjadi orang yang tawadhu. Beliau figur setelah Islam menjadi penyabar, menjadi penyayang. Disalahkan oleh perempuan tua ketika beliau jadi Amirul Mukminin, jadi presiden, pidato menjelaskan hukum tentang faraid, langsung ada perempuan tua berdiri. Gamatil ajuz, akhta'ta ya Umar.
salah kamu Umar. Jadi presiden nih, jadi Amirul Mukminin, ketika pidato disalahkan, salah kamu Umar di depan orang banyak. Ya apa pemimpin sekarang kalau digituin? Berdiri, salah kamu Pak, langsung sikat 10 tahun penjara. Didengarkan Sayyidina Umar, maksud kamu? Saya mendengar dari Nabi Muhammad, Nabi pernah bersabda gini tentang hukum yang kamu katakan tadi, tidak seperti apa yang kau ucapkan. Dipikir Sayyidina Umar, oh, asabatil mar'atu wa akhta'a Umar, perempuan tua ini benar, Umar yang salah. Muhammad sallallahu Muhammad. Kalau sebelum Islam kata Habib Umar digitukan, ini orang gak mendapat pujian, mendapat tempelengan. Ditempeleng oleh Umar, tuwek tos. Tapi setelah mendapat hidayah Nabi Muhammad, lembut Sayyidina Umar. Ini sebagai bukti bahwa watak, kata orang Madura, betak itu bisa berubah, bisa berubah. Nih lihat Umar, siapa yang tidak kenal Umar? Tapi setelah masuk Islam, kekejaman Umar menjadi kasih sayang, kekasaran Umar menjadi lemah lembut. Allahumma shalli Muhammad. Berkata Al-Quran, Sayyidina Umar mendapat hidayah Allah. Oleh karena itu marilah sebelum anda pulang, tadi pesan guru kita, beruntung kalian punya guru seperti beliau. Taati, ambil barakahnya, ambil kenasehatnya, jadilah anda santri yang bisa beliau banggakan. Bangga nggak punya guru seperti ini? Wajar. Saya bangga kenal sama beliau. Siapa yang nggak bangga mempunyai teman, guru, orang dekat sama orang yang akhlak, yang mulia? Siapa yang nggak senang? Tapi masalahnya, apakah beliau bangga punya santri seperti kalian? Gak usah dijawab. Apakah beliau bangga punya santri seperti kalian? Apa yang diharapkan beliau untuk kalian? Apa yang diharapkan beliau? Susah payah, capek, bikin pondok, ngajar, mengabdi. Apa yang diharapkan? Beliau ingin anda menjadi orang mulia dunia akhirat. Beliau ingin anda menjadi orang yang dibanggakan di hadapan Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ini santriku ya Rasul, ahli qiyamul lail, ahli baca Quran, menjadi orang yang taat sama Allah, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, melaksanakan semua perintah Nabi. Itu yang beliau inginkan. Habib mau tanya, punya siwak enggak? Yang punya siwak dibawa di atas, diambil siwaknya dan diacungkan. Mana? Ayo, ambil siwaknya. Ambil siwaknya. Ambil siwaknya mana? Ini santri-santri saya ini yang bawa siwaknya. Mana santrinya Kiai Zuhri? Ini diinginkan beliau. Beliau ingin anda pulang jadi apa? Beliau ingin anda jadi orang kaya. Nggak nunggu punya guru seperti ini jadi kaya. Kerja anda bisa jadi kaya. Kalau nggak mau kerja, ngobrol toyol. Kaya, orang kafir bisa jadi kaya. Bukan itu yang diinginkan Rasulullah. Anda diingin jadi apa? Jadi pejabat? Enggak. Bahkan sebagian solihin, jangankan anaknya, santrinya, keledainya jadi pejabat nggak mau. Keledainya, kalau bisa ada kuda jadi pejabat nggak mau. Jangan, saya sayang sama kamu, jangan, menjauh dari itu semua. Apa yang diingini kiai kepada anda? Ingin anda melaksanakan sunnah Nabi, ingin anda menjadi orang yang bertakwa, karena hanya ini yang mengangkat seseorang derajatnya di dunia dan akhirat. Fabil ilmi tasmu fil hayati wa fil hasyri. Dengan mengamalkan ilmu, dengan ilmu agama, sunnah Nabi, hidup kita akan mulia dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau, Allah menjaga kesehatan beliau, Allah memberkati keluarga beliau, keluarga besar Nurul Jadid mudah-mudahan dijaga oleh Allah.
Mudah-mudahan pondok ini jadi pondok yang paling barakah, pondok yang bisa membawa panji-panji bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang belajar di pondok ini, mengajar di pondok ini, membantu pondok ini, cinta kepada pondok ini, atau semua yang berhubungan dengan pondok ini, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Mudah-mudahan malam ini dan kita semua yang ada di sini, Allah ampuni semua dosa kita. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang cinta baca Quran. Mudah-mudahan Quran menjadi sumber hidayah bagi kita. Mudah-mudahan Quran menjadi petunjuk bagi kita. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Ditulis syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran berhasil memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab, sehingga dengan surat Taha Sayyidina Umar langsung masuk agama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Al-Quran bisa merubah kita. Mudah-mudahan Al-Quran bisa merubah kita. Al-Quran bisa merubah kita. Yang malas ibadah ya Allah, mudah-mudahan malam ini, malam nuzul Quran, menjadi orang yang semangat ibadah. Yang jauh dari sunnah Nabi ya Allah, mudah-mudahan malam ini berkat Al-Quran yang kau turunkan kepada Nabi Muhammad, menjadi orang yang istiqamah menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Diamalkan mulai malam ini. Ketika kita keluar dari masjid ini, maka hendaknya sunnah Nabi menunggu kita di sana. Sunnah Nabi menunggu kita di sana. Jangan keluar kecuali kaki kiri. Jangan kecuali membaca adab-adab keluar dari masjid. Dan ketika anda masuk ke kamar, ketika anda keluar dari kamar, ketika anda di rumah, laksanakan sunnah Nabi Muhammad, maka hati anda akan bercahaya, maka akal anda akan bercahaya, maka anda akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak lama anda akan bermimpi berjumpa Nabi Muhammad. Mudah-mudahan berkat malam yang mulia ini, malam nuzul Quran, malam diturunkannya Al-Quran secara menyeluruh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, Allah muliakan kita dengan Al-Quran. Allah angkat derajat kita dengan Al-Quran. Ilmu yang kita dapatkan mudah menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang membuat kita menjadi bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Sebentar lagi kita masuk ke 10 terakhir. Hatinya Ramadan akan meninggalkan kita sebentar lagi. Gimana keadaan kita dengan Al-Quran? Bagaimana keadaan kita dengan salat? Bagaimana keadaan kita dengan zikir? Sudahkah kita menikmati Al-Quran? Sudahkah Al-Quran menjadi kenikmatan bagi kita ketika membacanya? Sudahkah kita nikmat salat? Sudahkah kita nikmat berzikir? Sudahkah kita jauh dari maksiat? Sudahkah maksiat menjadi hal yang menjijikkan bagi kita? Ini Ramadan, tempat kita melatih, tempat kita masuk ke pondok Ramadan. Ini ibarat pesantren Ramadan. Dikader kita oleh Allah, dikader kita oleh Nabi SAW, sehingga kita tidak keluar Ramadan kecuali kita menjadi hamba-hamba yang mulia insyaallah. Hamba yang mendapat rahmat di 10 pertama, mendapat pengampunan di 10 kedua, dibebaskan dari neraka di 10 ketiga. Amin ya rabbal. Jaga kami dan mereka ketika pulang ke rumahnya ya Allah. Jaga agama mereka dan akhlak mereka ya Allah. Jaga ilmu mereka ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang bisa dibanggakan oleh gurunya, anak-anak yang bisa dibanggakan oleh pondoknya, karena membawa figur nama baik pondok di masyarakat. Selalu sholat berjamaah di masjid, selalu membaca Al-Quran, mempunyai akhlak-akhlak yang baik. Selamatkan kita dan mereka dari teman-teman yang jelek di luar sana ya Allah. Selamatkan mereka dari pengaruh-pengaruh yang jelek di luar sana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya saya ingin mendengarkan nasihat beliau, tapi perintah dari beliau. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya dan semuanya. Wabillahi taufik. Walhamdulillahirabbil alamin.